Meluas, 82 desa di Bojonegoro alami krisis air bersih. Gurih lezatnya rujak lontong petis khas pesisir Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro terus meluas seiring belum berakhirnya puncak musim kemarau tahun ini. Hingga saat ini tercatat ada puluhan ribu keluarga yang tersebar di 82 desa, 24 kecamatan mengalami krisis air bersih. Kemarau panjang membuat dampak kekeringan di Kabupaten Bojonegoro terus meluas. Kondisi terparah salah satunya terjadi di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menerima dropping bantuan air bersih baik dari pemerintah maupun dari TNI Polri dan swasta. Pasalnya, sumur warga setempat tak lagi mengeluarkan sumber air akibat kemarau panjang. Seperti bantuan dropping air bersih yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro ini, warga antusias menerima bantuan air dengan membawa jerigen maupun bak penampungan. Warga terdampak mengaku jika krisis air bersih ini sudah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu. Sumur milik warga sudah tak lagi mengeluarkan sumber air. Warga mengatakan jika air bersih ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, hingga memberi minum hewan ternaknya. Bu, ini sudah lama Bu kekeringannya nih Bu? Udah pokoknya pas ketiga ini kering, nggak ada air sama sekali. Nah, ini Sumur-sumur susah kosong, ya? susah, Nggak ada sumber airnya ya? Nggak ada. Ini ambil air untuk kebutuhan apa ini Bu? Mandi, nyuci, mandi sama nyuci. Ini droppingnya berapa minggu sekali? Kadang ya 1 minggu sekali, kadang 1 minggu lebih. Nggak mesti, nggak tentu lah. Kadang 1 minggu lebih, kadang 1 minggu. Sementara itu, menurut data dari BPBD Bojonegoro, hingga tanggal 2 Oktober tercatat ada 82 desa dari 24 kecamatan yang dilanda kekeringan hingga krisis air bersih. Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 1.512 tangki dengan kapasitas 6.000 liter air. Perluan masak, perluan mandi, nyuci. Minum hewan ternak juga ini? Ya, Ini droppingnya berapa kali seminggu ini Bu? Sering atau gimana? 1 minggu. Seminggu sekali ya? Iya, Ini di sini air bersih sulit atau gimana? bersih. Susah sumber? Susah, nek sumbernya susah. Itu kasih susah. Dijadwalkan dropping air bersih ini akan terus dilakukan secara rutin. Penyaluran air bersih dilakukan setiap hari ke desa-desa terdampak kekeringan secara bergantian. Meski dalam jumlah terbatas, namun diharapkan bantuan air ini dapat membantu meringankan beban warga yang sedang dilanda kekeringan. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, harga ubi jalar di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan turun drastis. Ubi jalar yang sebelumnya dijual dengan harga Rp3.500 per kilogram, kini turun menjadi Rp1.000 per kilogram. Kondisi ini membuat petani mengalami kerugian besar. Inilah suasana areal persawahan ubi jalar di lereng Lawu di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Ada 3 jenis ubi jalar yang ditanam petani setempat, yakni jenis ubi mutiara, majalengka, dan ubi cilembu. Di tengah masa panen, para petani setempat justru dikejutkan dengan anjloknya harga ubi jalar mutiara. Jika sebelumnya harga ubi jalar mutiara laku kisaran harga Rp2.500 hingga Rp3.500 per kilogram, kini turun menjadi Rp1.000 per kilogram. Kondisi ini membuat petani lokal mengalami kerugian besar karena biaya produksi yang mereka keluarkan jauh lebih tinggi dari pendapatan yang didapat.
Para petani belum mengetahui penyebab anjloknya harga ubi tersebut. Rusman, salah satu petani ubi setempat, mengaku hasil panen dari 1 hektar lahan ubi biasanya bisa mencapai 30 juta rupiah. Namun pada tahun ini hanya laku terjual 6 juta rupiah. Kondisi ini membuat para petani tidak mampu mengembalikan modal serta mengalami kerugian. 1.000 Pak ya? 1.000. Murah sekali Pak. Ya. Penyebabnya apa sih Pak? Ya enggak tahu lah yang apa kok deh. Kalau normalnya berapa? Kalau normalnya ya 3.000, 3.500. Kalau rugi Pak harga dengan 1.000 itu? 1.000 enggak dapat apa-apa orang tani. Udah biaya garap. Ya biaya rasional niku ya kan tak kenaikannya sendiri. Terus dengan harga murah ini Pak, apa yang dilakukan petani Pak? Ya tinggal nangis saja toh. Pasrah ya Pak? Iya pasrah lah. Gimana kalau sudah wayah bongkar nggak bongkar ya bosok semua. Sementara itu Kepala Desa Sambi Robyong karena mengatakan total ada sekitar 70 hektar lahan ubi jalar di desanya yang kini terdampak penurunan harga. Produksi fisik tanaman sebenarnya bagus, namun harga jual pasca panen sangat murah. Hal tersebut tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan petani, mulai dari perawatan hingga pembelian air untuk irigasi. Ya di tahun-tahun ini dari 3 bulan kemarin udah mulai turun. Penyebabnya apa ya? Untuk penyebabnya kurang tahu, mungkin masukan di pasar melimpah atau gimana, kurang tahu. Kalau normalnya seharusnya itu kalau petani itu berapa sih? Untuk tahun-tahun kemarin harga mencapai 3.000, 3.500, sampai pernah 5.000 juga. Ya, minimal harga di 2.000 lah petani sudah dapat untung. Atas kondisi ini, para petani hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga ubi di pasaran. Aikal Uda, JTV, Magetan. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro melantik Asisten Daerah 1 Joko Lukito sebagai PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pasca diambil sumpah janji jabatan, selanjutnya Joko Lukito akan bertugas selama 3 bulan ke depan. Kursi jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bojonegoro kosong setelah Nurul Azizah maju sebagai calon wakil Bupati Bojonegoro dalam Pilkada serentak tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto melantik Asisten Daerah 1 Joko Lukito sebagai PJ Sekda Bojonegoro di Gedung Angling Dharma setempat Rabu pagi. Sebelum dilantik, Joko Lukito menjabat sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Bojonegoro selama 45 hari. Pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung hikmat dan berjalan lancar. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan penentuan PJ Sekda Bojonegoro tersebut dilakukan melalui proses panjang sebelum sepenuhnya Joko Lukito terpilih sebagai PJ Sekda Bojonegoro. Adrianto berharap pelantikan Joko Lukito sebagai PJ Sekda ini mendapat dukungan dari elemen masyarakat dan nantinya dapat segera melakukan konsolidasi dengan semua kepala OPD serta memperkuat kerjasama dengan DPRD. Mengingat saat ini mendekati akhir tahun yang tentunya akan banyak tugas yang harus diselesaikan. PJ Bupati menambahkan beberapa fokus kerja yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu dekat diantaranya turut serta menjaga dan mengawal Pilkada serentak di Bojonegoro berjalan dengan aman serta lancar. Selain itu tetap mengawal kebijakan strategis yang saat ini sudah dicanangkan, terutama dalam masalah penanganan kemiskinan, menekan angka stunting, dan mendorong sektor UMKM. Jadi pagi ini saya melantik Asda 1 Pak Joko sebagai PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro. Jadi kita tahu bahwa PJ yang kita tahu Sekda sebelumnya melakukan tugas yang lain sehingga dibutuhkan adanya Sekda baru untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Pemkab. Dan pemilihan untuk sebagai PJ ini tentunya juga suatu proses yang cukup panjang dan saya juga mengharapkan semoga PJ Sekda Pak Joko nanti bisa melaksanakan tugasnya secara baik
dan saya mohon dukungan kepada seluruh komponen masyarakat untuk bisa mendukung Pak Joko sebagai PJ Sekda melaksanakan tugas-tugasnya. Tadi saya juga memberikan arahan kepada beliau agar segera melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD dan memperkuat kerjasama bersama dengan DPRD secara khusus, karena kita akan banyak tugas-tugas besar menjelang akhir tahun bersama dengan DPR. Saya kira itu. Joko Lugito akan menjalankan menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah Bojonegoro selama 3 bulan ke depan dan nantinya akan dilakukan evaluasi serta perpanjangan jika memungkinkan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. KPU minta peran KPPS agar hak pilih PMI tidak disalahgunakan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Ribuan pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di luar negeri atau luar daerah terancam tidak dapat menyalurkan hak pilih dalam pilkada apabila tidak hadir langsung. Menyikapi hal itu, KPU Ngawi meminta KPPS lebih teliti sehingga hak pilih PMI yang tidak hadir tidak disalahgunakan. KPU Ngawi memastikan para pekerja migran Indonesia atau PMI maupun warga yang bekerja di luar daerah yang telah memiliki hak pilih dan beridentitas sesuai dengan daerah pemilihan saat pilkada tetap masuk dalam daftar pemilihan. Meski begitu, besar kemungkinan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika saat proses pemungutan suara 27 November mendatang tidak hadir langsung sesuai domisili. Komisioner KPU Ngawi Jani Trianggaluh Praminto menjelaskan, para PMI tetap memiliki hak yang sama dalam pilkada. Hal ini sesuai hasil proses pencoklitan beberapa waktu lalu. Sehingga jika mereka kembali ke daerah asal saat proses pemungutan suara, maka tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Namun berbeda jika tidak hadir, maka berarti tidak menggunakan hak pilihnya. Jani menekankan ke depan petugas KPPS untuk bekerja dengan baik sehingga jangan sampai ada hak pilih PMI yang tidak disalurkan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami tetap menekankan untuk masalah pekerja migran Indonesia yang kebetulan ada di luar negeri, kami tetap memberikan hak yang sama bagi mereka karena ada kemungkinan pada saat pelaksanaan pilkada itu sendiri mereka sudah pulang ke Indonesia, mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya untuk melaksanakan kegiatan pemilu pilkada serentak tahun 2024. Lalu untuk penekanannya sendiri, kami kepada KPPS itu adalah sesuai dengan regulasi yang ada di KPU, bahwasanya kami tetap menggunakan standar yang sama ataupun regulasi yang sama, bahwasanya untuk pelaksanaannya sendiri harus diawasi dengan sangat baik kayak gitu. Untuk pelaksanaannya jangan sampai celah ketika para buruh migran ini atau pekerja migran ini ada di luar negeri itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Seperti diketahui, data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi dalam periode 2023 hingga akhir September 2024 terdapat 2.500 lebih warga Ngawi yang bekerja di luar negeri sebagai PMI. Rata-rata kontrak kerja mereka 2-3 tahun. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Bawaslu Kabupaten Magetan mengajak insan pers turut serta mengawasi Pilkada serentak 2024. Peran media dalam pengawasan pemilu sangat penting, terutama dalam menjaga transparansi dan keadilan proses pemilu. Peran media menjadi mitra strategis dalam menjaga transparansi dan integritas pemilu 2024. Pengawasan bersama dapat mencegah berbagai potensi pelanggaran,
serta membantu menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu, 9 Oktober 2024, Bawaslu Magetan mengajak insan pers di wilayah Magetan untuk turut serta mengawasi pilkada, mengingat peran media dalam pengawasan pemilu sangat penting, terutama dalam menjaga transparansi dan keadilan proses pemilu. Media bertindak sebagai pengawas independen yang bisa melaporkan adanya potensi pelanggaran seperti kecurangan, politik uang, intimidasi, atau ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu. Dengan publikasi pelanggaran ini, media turut menekan pelanggaran yang terjadi. Kemarin ada dari DPR, cuman untuk ya intinya sosialisasi pada pagi ini sebagai langkah kita dari Bawaslu untuk meningkatkan sinergitas dengan teman-teman media, di mana harapan kami bisa mewujudkan pengawasan partisipatif, karena partisipatif menurut kami itu membutuhkan peran dari seluruh masyarakat termasuk teman-teman media juga. Untuk apa? Salah satunya untuk mencegah potensi-potensi pelanggaran. Sementara itu, tim pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sri Setiaji, mengatakan media harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sedetail apapun media harus menjaga netralitasnya. Dia itu kan juga punya etik. Karena itu, selama dia menjalankan tugas fungsinya berdasarkan etik, satu, kedua keseimbangan. Contoh ini kebetulan media apa pada saat kampanye, pada saat debat, pada saat terjadi debat, detiknya dihitung kan? Benar. Selisih 2 detik aja jadi masalah kan? Tentu teman-teman pers juga akan kena. Selisih 3 detik. Kenapa kok yang di sini 15 detik, yang di sini cuma 9 detik? Pengawas menjadi kunci utama untuk menjaga proses pemilu tetap berjalan dengan jujur dan adil. Media sebagai pilar demokrasi diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat tentang pentingnya memilih dengan bijak. Aikal Uda, CTV, Magetan. Ratusan guru swasta lulus passing grade 2023 menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro. Mereka menuntut agar guru swasta yang lulus passing grade tahun 2023 bisa diangkat menjadi P3K. Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Swasta Lulus Passing Grade 2023 Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro. Dengan membawa berbagai macam spanduk dan papan berisikan tuntutan, para guru ini juga bergantian berorasi menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait kejelasan mereka yang sampai saat ini belum diangkat sebagai PPPK. Bahkan sebagian masa guru swasta yang terdiri dari guru PAUD, TK, MI, dan SMP yang menggelar unjuk rasa ini tak kuasa menerima keadaan yang mereka alami hingga meneteskan air mata. Laili Storini, koordinator aksi, mengatakan ratusan guru menggelar unjuk rasa dengan 3 tuntutan yang ingin disampaikan. Di antaranya agar merevisi keputusan Pemkab Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutsertaan guru swasta lulusan passing grade 2023 untuk mengikuti seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Kemudian menghapus diskriminasi dan stigma tidak sehat, membedakan guru swasta dan guru negeri oleh Pemkab Bojonegoro, serta menuntut agar mengangkat profesi guru swasta lulus passing grade 2023 menjadi pegawai kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa aksi unjuk rasa juga menganggap jika Pemkab Bojonegoro mengingkari kesepakatan dengan Forum Guru Swasta Lulus Passing Grade 2023 yang telah dilaksanakan waktu sebelumnya. Dengan dalih berjanji akan tegak lurus menjalankan keputusan BKN, yaitu akan menjalankan aspirasi Forum Guru Swasta Lulus Passing Grade 2023 untuk dapat diterima dalam seleksi PPPK tahun 2024. Akan tetapi fakta kesepakatan dan komitmen tidak dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro. Dan kenyataannya saat ini para guru dari instansi swasta tidak memperbolehkan mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2024 ini. Hanya para guru swasta status passing grade tahun 2023 menginginkan
pemerintah Kabupaten Bojonegoro, satu, merevisi keputusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutan serta guru lulusan passing grade tahun 2023 mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Yang kedua, menghapus diskriminasi dan stigma yang tidak sehat membedakan guru swasta dan guru negeri di Pemkab Bojonegoro. Dan yang ketiga, kami ingin mengangkat profesi guru lulusan passing grade tahun 2023 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tuntutan kita, ada 3 poin. Setelah menggelar unjuk rasa, ratusan guru akhirnya ditemui secara langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro. Di mana di hadapan para guru ini, PJ Bupati berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru secara langsung kepada BKN. Karena kebijakan ini, kebijakan P3K ini sepenuhnya kebijakan di pusat, gitu ya, itu. Nah, jadi gini, saya akan tindak lanjuti. Saya akan teruskan aspirasi ibu-ibu semua. Saya akan sampaikan ke Jakarta. Ya. Ya, saya akan sampaikan. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan. Aturannya di Jakarta, ibu-ibu semua. Kan ibu-ibu sudah tahu semua. Itu aturan di sana. Saya janji begini. Saya janji. Saya yang akan datang ke Kemenpan, ya. Saya tidak hanya akan kirim surat. Dulu kita kirim surat, tapi ternyata harapannya tidak sesuai harapan. Jadi saya akan kirim surat ke Kemenpan. Saya akan secara pribadi ketemu dengan pejabat di Kemenpan menyampaikan aspirasi ibu-ibu semua, gitu ya. Usai menggelar unjuk rasa di depan pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro, ratusan guru kemudian melanjutkan unjuk rasa ke gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, gurih lezatnya rujak lontong petis khas pesisir Tuban akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Bagi Anda yang kebetulan melintasi jalur Pantura Kabupaten Tuban, tidak ada salahnya untuk singgah mencicipi kuliner khas pesisir Tuban, rujak lontong petis. Menu makanan warga pesisir utara Jawa ini tak hanya dijamin memanjakan lidah, namun juga murah meriah. Di samping markas Kodim 0811 Kabupaten Tuban, terdapat sebuah lapak kuliner yang sekilas nampak biasa saja. Namun tenda sederhana ini selalu ramai pembeli saat siang hari. Bukan makanan mewah atau mahal yang ditawarkan, melainkan kuliner khas pesisir Tuban, rujak lontong petis. Sesuai namanya, rujak petis dibuat dengan bahan dasar hampir sama dengan rujak pada umumnya, yakni kacang tanah goreng, gula merah, bersama sejumlah bumbu khusus dihaluskan secara manual. Hanya saja dalam proses tersebut ditambah pasta pekat bernama petis yang terbuat dari bahan dasar ikan laut. Setelah bumbu dihaluskan, buah dipotong-potong kecil dan dicampurkan ke adonan. Selanjutnya, rujak akan disajikan dengan rebusan kangkung dan kecambah, serta kerupuk maupun gorengan. Menurut para pelanggan, rasa petisnya yang khas membuat kuliner khas pesisir utara Jawa ini banyak digemari. Setiap jam makan siang, warung rujak pojok Kodim Tuban ini tak pernah sepi pembeli. Ini makan rujak petis
Rasanya gimana? Rasanya enak, jadi ada rasa-rasa ikannya. Cocok untuk ini Mas ya? Ini cocok buat orang-orang pesisir di Tuban. Karena ada rasa ikannya itu? Karena ada rasa ikannya tadi, dari petisnya. Ini sering Mas kesini? Ya setiap ini hampir kalau makan siang mampir ke sini buat makan rujak, makan rujak petis. Kalau untuk harganya Mas? Harganya? Harganya ya cukup terjangkau lah kalau untuk masyarakat Tuban. Buka mulai jam 10 siang sampai jam 3 sore, rujak lontong petis milik Rusmini ini mampu laku terjual hingga 30 porsi pada hari biasa. Sedangkan pada hari libur laku hingga 60 porsi. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp10.000 per porsinya. Ini beli apa Bu tadi? Rujak lontong petis. Rasanya gimana Bu? Alhamdulillah sangat enak dan memuaskan. Harganya sudah standarnya kita lah, sudah sesuai. Satu porsi berapa Bu harganya? 10.000. Sudah mencukupi itu semuanya. Untuk makan siang beres. Isinya apa aja sih Bu? Ada lontong, ada sayuran, ada tempe, ada buahnya. Kalau berkenan buah dikasih buah, kalau tidak. Selain rujak, pelanggan di warung tenda ini juga disediakan rujak pecel dan rujak lodeh. Rujak lontong petis itu ya rujak lontong dikasih petis. Itu. Banyak yang suka ya Bu ya? Ya banyak yang suka. Karena ini ada ikannya gitu kan Bu? Ya rumahnya yang suka petis. Bu ini harganya untuk satu porsi apa? 10.000. 10.000 ya? Sudah sama plus kerupuknya? kerupuk ya. Bu ini dalam sehari bisa jual berapa? Enggak pasti, kadang 20, 25 sampai 30. Itu biasanya kalau rame pas pas jam makan siang atau gimana? Jam 1 mulai rame. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, pemirsa, seekor ular kobra dewasa bersarang di dalam mesin cuci rumah warga di Kabupaten Tuban. Tempat persembunyian ular berbisa yang sulit dijangkau sempat membuat petugas kesulitan dan evakuasi berlangsung menegangkan. Petugas dari pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mendatangi rumah Christine Juliana, warga Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Ini setelah pemilik rumah melaporkan adanya ular kobra dewasa sepanjang 1 meter yang bersembunyi di bawah mesin cuci rumahnya. Evakuasi hewan berbisa ini berlangsung cukup menegangkan. Petugas damkar dengan hati-hati membongkar mesin cuci yang menjadi tempat persembunyian ular kobra tersebut. Tempat persembunyian ular berbisa yang sulit dijangkau dan sempit sempat membuat petugas kesulitan. Setelah berjibaku kurang lebih 15 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ular kobra tersebut. Kabid Damkar Kabupaten Tuban Sutaji menjelaskan keberadaan ular tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik rumah saat pergi ke kamar mandi. Ular sepanjang 1 meter tersebut melintas dan bersarang di dalam mesin cuci. Takut akan bahaya, pemilik rumah kemudian menghubungi Damkar Tuban. Setelah berhasil dievakuasi, ular kobra tersebut kemudian dibawa ke tempat penangkaran sementara. Informasi dari pemilik rumah, beliau ini yang bersangkutan ini mau ke kamar mandi. Kemudian masuk didapati di bawah mesin cucinya ada ular di sana. Kemudian didatangi, tahu ada pemilik rumah datang, ularnya masuk ke dalam mesin cuci. Kemudian melaporkan kepada kami. Dan kendala apa yang dialami saat proses evakuasi tersebut? Ya, kami terkendalanya ya memang evakuasi agak lumayan lama dari biasanya karena ularnya masuk di dalam kamar mandi. Kami perlu geser dulu, bongkar dulu, baru setelah dapati kita keluarkan ularnya, baru kita tangkap. Itu jenis ular apa dan panjangnya itu berapa? Tadi saya sampaikan jenis ular kobra, panjangnya sekitar 1 meter, 1 cm. 100 cm berarti 1 meter. Petugas damkar menghimbau kepada warga agar tidak menumpuk barang di dalam rumah karena pada umumnya ular akan bersembunyi di sela-sela tumpukan yang dianggap lembab. Namun jika ada warga yang mendapati ular berbahaya dalam rumah untuk segera melapor sehingga bisa secepatnya dilakukan penangkapan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.